Ya, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya kita bisa diberi kesempatan untuk kemudian hadir di sebuah taman di antara taman-taman surga, sebuah kenikmatan yang luar biasa, karena tidak semua orang Allah berikan nikmat untuk dimudahkan dan diringankan langkah dan hatinya untuk bisa duduk di raudhah dan di Raudhatul Jannah, ya, taman di antara taman surga. Alhamdulillah kita dimudahkan. Ibu-ibu, sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa, diawali dengan surat Al-Fatihah, lalu berdoa dan kita tilawah bersama, ya, baca Quran bersama. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sudah ketemu surat Al-Baqarah ayat 70, nanti kalau pakai HP sampai 76. Ya. Nah, kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tusirul arda wa la tasqil hars musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa idh qataltum
fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'al taqilun summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun afatatma'una ayyu minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallah qalu bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala taqilun. Shadaqallahul azim. Monggo artinya ayat 70 nanti sampai 76. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. Terus 71. Dia menjawab, ya Allah berfirman, atau sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk memakai tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa benar. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan syariat. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu menutup tentang itu, tetapi Allah mengikatkan apa yang kamu sembunyikan. Allah lalu berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menunjukkan orang yang mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar
Sudah. Nggih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Qur'an yang tadi kita baca. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, yang saya cintai karena Allah, kita akan melihat tadabbur dari apa yang kita baca tadi kemarin. Ini Allah sedang memperlihatkan ya jalannya orang-orang yang dimurkai. Ya, kita minta jalan yang lurus, jalan yang di dalamnya itu Allah beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Berarti kalau nanti ada jalan orang-orang yang dimurkai, kita nggak boleh lewat situ. Ya, jadi ini Allah sedang menyampaikan tentang Bani Israel yang mereka itu sudah tidak bersyukur ya, di ayat 49 ya, 49 sampai 60 itu tentang bahwa mereka enggak bersyukur, menjual ayat-ayat Allah, mengatasnamakan Allah padahal mereka ganti ayat-ayatnya. Orang kayak gini. Terus ini Allah perlihatkan lagi, ini jalannya orang-orang yang Allah murkai. Apa itu? Ngeyel ya Bu ya. Jadi ya. Jadi kemarin kita sudah menyampaikan di ayat sampai 69 ya. Jadi ini bagaimana kemudian yang ayat 61 itu pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel. Jadi ini mereka ini orang golongan gambaran orang-orang yang dimurkai oleh Allah seperti itu. Tidak pernah bersyukur, sudah dikasih makanan ya mana wasalwa minta yang lain-lain, sayur mayur ya, mentimun, bawang putih. Ini model itu. Kalau kita jadi orang yang tidak bersyukur, mencari yang enggak ada, ya tidak mensyukuri yang ada, maka kemudian kita masuk golongan mereka. Dan kalau sudah kayak gitu, kita itu termasuk golongan yang dimurkai. Ini kriterianya. Nah, kriteria yang berikutnya itu adalah ini tadi, bahwa mereka ketika diperintah itu biasanya tidak mau langsung taat. Ya, ngeyel itu apa ya Bu ya? Selalu apa ya? Punya banyak alasan untuk tidak melakukan. Ya. Ini dikisahkan tentang penyembelihan sapi betina. Kemarin ayat 67, 68, 69 sudah kita sampaikan bahwa ketika ada peristiwa pembunuhan di antara kaum mereka, ada salah satu orang yang kemudian dia tidak punya anak tapi dia punya banyak harta. Dia mengasuh masih kerabatnya, ponakannya atau apa gitu, lalu kemudian ponakannya itu berniat jahat, maka kemudian dibunuhlah ya yang mengasuhnya ini, terus dibuang. Tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya karena dibuangnya di depan orang, di rumah orang Bani Israel yang lainnya. Semuanya tidak ngaku karena belum ada sidik jari ya Bu ya. Ya, belum ada sidik jari kayak sekarang kayak gitu ya, belum ada CCTV seperti itu. Maka kemudian mereka bingung karena semua mengatakan tidak membunuh. Karena kalau nanti membunuh hukumannya dibunuh. Maka saat itu Bani Israel tak bilang geruduk bahasanya, bertemu dengan Nabi Musa. Ya, mereka sudah di luar nggak bisa berbuat apa-apa, maka mereka yakin akan kekuasaan Allah Bu. Maka wahai Musa, coba sih itu tanyakan ke ke Tuhan, ke Allah. Kita punya masalah ini nih, gimana gitu bahasanya ya, ayat 67 itu. Lalu kemudian kata tolong sampaikan ke Tuhanmu, kita harus ngapain gitu, bahasanya begitu. Terus kata Allah, Musa suruh sembelih sapi betina. Kemarin sudah kan gitu ya. Kenapa sapi Bu? Enggak onta Bu? Enggak kambing Bu? Enggak kerbau Bu? Kenapa Allah nyuruhnya sapi betina? Sapi. Ya, awalnya sapi, seekor sapi betina ya, di sini dikatakan sapi betina. Karena Allah ingin menghinakan mereka, karena sebelumnya mereka itu menyembah patung anak sapi. Makanya mereka sadar, mereka mengatakan, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan Musa? Tuhannya disembelih gitu. Ya, makanya orang Bali itu nggak ada yang berani
sapi, daging sapi, ya itu sebuah apa ya, itu hak yang disembah bahasanya gitu. Maka ketika mereka diperintahkan ini Tuhanku, Robku menyuruh menyembelih sapi betina, mereka mengatakan seperti itu. Apakah kamu ingin membuat kami ini bahan ejekan? Ya bahasanya Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi bahasanya kalau visualnya kita ngomong biasa, ini bahasa Quran ya luar biasa. Ini bahasa yang mudahnya begini, ya wes ya nggak gelem. Aku gak termasuk orang-orang yang kemudian yang bodoh. Kalau nggak mau ya sudah. Tapi mereka itu tahu bahwa Allah itu kemudian yang berkuasa, tahu dan bisa. Lewat Nabi Musa itu mereka itu sebetulnya yakin, ya. Maka kemudian akhirnya mereka ya wes gitu ya, bahasa kita ya sudah wes. Kalau gitu mohonkan sapinya itu kayak apa gitu. Kata Nabi Musa, ditanya lagi ke Allah, Allah memerintahkan bahwa sapi betina itu tidak tua tidak muda. Sudah kata sebetulnya Nabi Musa, Allah menyampaikan itu. Kemudian kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu. Kan enak ya Bu ya. Enggak, mereka ngundur itu, cari alasan untuk kemudian sebetulnya menghindar dari perintah. Mereka tanya lagi warnanya apa di ayat 69. Lalu kemudian dijelaskan warnanya kuning. Kalau kuningnya itu kuning tua yang setiap orang melihatnya itu merasa senang. Masih tanya lagi Bu, ayat 70 ini. Mohonkan, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Ya, jadi masih pengen itu lagi, cari alasan untuk tidak melakukan. Lalu Nabi Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal ini. Tapi ini dengan kriteria sapi seperti yang disebutkan oleh Allah ini, hampir-hampir mereka tidak mendapatkannya. Ya, tidak mendapatkannya. Lalu kemudian akhirnya dapat dengan harga yang sangat mahal seperti itu. Akhirnya bagian dari sapi betina itu dipukulkan ke mayat sehingga mayat itu bangun dan mengatakan siapa pembunuhnya. Lalu setelah itu mati lagi. Dan inilah kekuasaan Allah. Ya, jadi seperti itu. Maka itu yang terjadi. Jadi pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Ada yang mengatakan ekornya, ada yang mengatakan pahanya ya kalau tidak salah. Jadi bagian dari sapi itu, lalu hiduplah orang yang mati tadi. Tetapi setelah menyampaikan siapa pembunuhnya, kemudian dia mati lagi. Dan inilah tanda kekuasaan agar kamu mengerti. Artinya Allah itu mudah menghidupkan orang yang mati, membangkitkan orang yang kemudian sudah mati, sangat mudah gitu ya. Jadi tapi mereka ya nggak percaya gitu ya. Kemudian sudah melihat kekuasaan Allah itu, mereka itu hatinya keras seperti batu. Ya, jadi tetap aja Bu, nggak percaya, tetap aja setelah itu oke, sudah selesai kasusnya. Tetapi ketika Nabi Musa memerintahkan apa lagi, mereka itu selalu kemudian membantah, membangkang. Inilah memang sifat orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maka jangan sampai kita itu seperti mereka ketika sudah perintah turun, lalu kita nanti aja ngaji Bu, ngaji menuntut ilmu. Itu thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Mu'utlubul ilman minal mahdi ila lahdi. Tuh, seperti itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kita ada orang enggak yang seperti nanti aja wes gitu. Nanti kalau sudah pensiun. Nanti kalau sudah enggak ngemsi lagi. Ngomong cucu, ya. Mau kapan? Emang kita tahu umur kita gitu ya, insyaallah. Jadi belum kemarin ya Bu ya hari apa? Ada teman ya saudara dokter Santi itu, masya Allah. Jadi tidak sakit, artinya tidak mendengar sakit, dalam kondisi mau menyampaikan presentasi karena beliau konsultan pendidikan, sering sharing ilmu, sering dipanggil kemana-mana.
itu mendengar berita yang kemudian beliau meninggal dalam kondisi seperti itu. Jadi kok nggak datang-datang, waktunya ngisi gitu. Nah ini semakin menjadikan kita dengan nikmat waktu yang sekarang Allah berikan kepada kita ini sesuatu yang luar biasa. Karena kalau sudah meninggal tidak bisa, mau istighfar nggak bisa, mau nambah amal soleh nggak bisa, seperti itu, mau memperbaiki diri sudah nggak bisa. Jadi dengan mengingat kematian saudara-saudara kita, saya juga ada jamaah Bu di Joyo Grand itu. Ya, saya kaget karena apa? Ketika menyampaikan itu ibu nggak pernah nggak masuk kalau itu. Kalau pas saya ngisi itu rajin pokoknya. Dan nanti kalau pas pulang mesti selalu salim dan dia itu tersenyum. Itu di RW atau di kelurahan atau di wilayahnya itu dia itu instruktur senam-senam itu Bu, instruktur senam karena aktif di PKK itu. Orangnya itu baik. Ketika saya menyampaikan saya nggak melihat beliau, terus katanya Bu Siti minta doanya karena jamaah di antara kita jamaah ada yang meninggal. Siapa Bu? Disebutkan nama ibu itu. Saya kaget, ibu yang iya Bu Siti, kapan? Kok saya nggak kasih tahu? Saya bilang gitu. Masya Allah, artinya bahwa kematian itu datang sewaktu-waktu tanpa memberitahu, sehingga kita hanya bisa kemudian bersiap-siap, kemudian mencari bekal, ya salah satunya menuntut ilmu. Nah, jadi ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah mereka yang kemudian ketika perintah Allah datang itu bentar, nanti aja. Bu pakai jilbab kudung Bu, nanti aja kalau sudah berangkat haji. Padahal berangkat haji ini jadwalnya itu 2065. Saiki umurnya 60. Ya, bayangkan itu. Jadi kayak panjang angan-angan. Kayaknya seolah-olah kayak masih. Padahal kematian itu lebih dekat dari tali sendal jepit. Ya, jadi seperti itu. Maka ini yang kemudian kita tidak boleh seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Enggak boleh ngeyelan, enggak usah kenapa harus gini. Harus tanya gitu. Sudah kalau itu sudah, apalagi sekarang syariat itu sudah jelas ya Bu ya, sudah. Ya, enggak usah banyak banyak pertanyaan kalau itu perintah. Bertanyanya itu nanti sambil jalan dicari dengan ilmu. Tapi ketika itu perintah, maka kemudian lakukan saja seperti itu. Memang kita harus pakai ilmu ya Bu ya, tetapi enggak usah banyak tanya dulu. Ya, ini ciri-ciri orang yang dimurkai oleh Allah itu seperti itu. Bukan enggak boleh tanya kalau enggak paham ya. Nanti ibu tak wedi teko, wedi tanyaan gitu ya. Bukan. Jadi ini tanyanya itu karena ngeyel. Terus kemudian ayat 75 itu Allah Bu sudah berikan nih, sudah berapa abad yang lalu Bu. Kata Allah, apakah kamu orang-orang mukmin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Jadi enggak bisa diharapkan Bu, orang-orang Yahudi. Contohnya sampai sekarang di Palestina itu. Bolak-balik bilang iya wes, mundur wes. Nyerang lagi. Jadi kemarin pas dengar katanya sudah mundur, tapi saya karena baca ayat ini Bu. Sudah orang model orang Bani Israel yang dimurkai oleh Allah itu, mereka itu enggak bisa diharapkan janjinya. Jadi sebetulnya memang tidak butuh, kita itu enggak usah kerjasama dengan mereka. Karena apa? Karena mereka itu sering mengingkari janji. Jangankan manusia, malaikat Jibril saja dimusuhi. Piye to? Malaikat Jibril itu dimusuhi. Ancane malaikat Jibril ki salah ngei wahyu. Kan gitu. Nanti ada. Jadi malaikat Jibril di ayat mendekati 100 itu mereka memusuhi Jibril. Dibilang juga Nabi Sulaiman itu, para nabinya itu dibilang macam-macam, bahkan dibunuhi. Coba bayangkan, nabinya, utusan Allah. Apalagi dengan kemudian sesama manusia. Memang enggak bisa kerjasama. Ini sendiri Allah. Apakah kamu orang-orang muslimin 75 itu sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka itu mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Bayangkan, ini kan berani sama Allah loh, ngubah ayat-ayat Allah. Makanya memang enggak menghabiskan waktu saja.
Jadi kemarin ketika dengar itu saya cuman alhamdulillah udah mundur. Wis dalam hati saya. Paling ngongko belenjani meneh ini kan gitu ya. Yes, bener lagi. Dan sampai sekarang terbukti ayat Allah itu tidak pernah kemudian salah. Ya, dan ini akan berlaku sampai akhir zaman. Ayat 76-nya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Jadi kalau ketemu orang beriman, kami juga beriman kok kepada Tuhan. Mereka percaya, Bu. Orang-orang Yahudi, Nasrani itu percaya akan adanya Allah, percaya. Yang mereka tidak percaya dan mereka punya iri itu karena Quran itu, Nabi terakhir itu datang bukan dari golongan mereka. Dan firman Allah itu diturunkan kepada manusia yang Allah pilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka enggak senang. Makanya nanti mereka tidak suka ada kebaikan yang diturunkan Allah itu kepada Nabi Muhammad, kepadamu, kata Allah seperti itu. Jadi maka kemudian akhirnya mereka mengatakan kami beriman, tapi setelah mereka kembali bersama dengan teman-temannya bilang gini, apa kamu mau cerita sing tenanane? Ki wis tak ubah-ubah. Apa kamu mau cerita yang sebenarnya bahwa ini dirubah, bukan seperti ini maksudnya? Nanti mereka bisa nyanggah kita. Gitu. Jadi kalau sesama mereka bilang gitu. Jadi padahal mereka itu ngubah-ngubah ayat Allah. Ya, ngubah-ngubah ayat Allah, Taurat itu. Ya, seperti itu. Nah, ini Ibu-ibu yang semoga kita mendapatkan pelajaran ya, pelajarannya kita jangan seperti mereka. Ya, kemudian ya kenapa mereka yang tidak taat ya, tidak taat dengan perintah Allah, yang mereka hanya kemudian kalau bahasa anak sekarang cuman PHP-in Allah aja. Ya. Pemberi harapan palsu. Kadang-kadang ada loh manusia itu PHP-in Allah. Ya nanti sholat ya Allah kalau sudah ini. Ngaji ya Allah nanti ngaji. Ya. Nanti kalau sudah anakku wis gede-gede, tibain duwe putu meneh gak situ ngaji maneh. Kan gitu ya. Ya cuman PHP-in Allah kan. Ya nanti kalau sudah punya rumah sendiri wis tenang, gak bingung pindah rono pindah rene. Ya wis nanti ini. Nah, tibae barang di omah malah umah kan kita itu kadang suka PHP-in Allah. Oke, ini ya Bu ya. Pelajarannya ini jalan mereka jangan ikuti karena ini jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut kemarin sampai mana? Sampai mana Bu? Rukun Islam ya, kita hadis ketiga. Hadis arba'in ketiga, kita sampai rukun Islam. Syahadat sudah ya? Sudah, sampai mana Bu? Hah? Oh iya, ya. Jadi kalau hadis arba'in nomor 2 kemarin itu kan berbicara tentang iman, Islam, ihsan dan tanda hari kiamat. Kita sudah menyampaikan tentang rukun iman di hadis arba'in nomor 2. Dan di hadis arba'in nomor 2 itu harusnya ada Islam, tapi saya pending karena nanti hadis arba'in nomor 3 ini berbicara khusus tentang rukun Islam. Makanya kita bicaranya di sini. Jika rukun iman itu kaitannya itu keimanan, keyakinan kepada semua yang gaib, itu amalan hati. Oke, rukun iman. Nah, ini hadis arba'in nomor 3 ini tentang rukun Islam. Rukun Islam ini adalah lebih dominan amalan zahir. Ya, jadi sebagai pembuktian dari keimanan itu, maka rukun Islam itu dibuktikan dengan zahir. Ya, rukun Islam itu menjadi pilar, ya, menjadi pilar pondasi. Ya, menjadi rukun. Nah, makanya disebut rukun Islam. Apakah rukun yang ada di dalam agama Islam itu hanya 5 ini? Tidak sebetulnya. Tapi ini menjadi rukun yang paling utama. Namanya rukun ini pojokan gini loh Bu. Ini yang harus penopang Islam. Jadi penopang Islam itu disebut rukun. Apakah Islam hanya itu? Tidak. Karena nanti di dalamnya itu ada syariah, ada muamalah,
ada tauhid seperti itu. Nah ini rukun ini yang minimal yang nggak boleh orang Islam itu tidak melakukannya. Jadi namanya rukun itu yang menopang bangunan itu, bangunan Islam ditopang dengan 5 rukun. Rukun itu yang menguatkan itu ya. Jadi seperti itu. Ya, yang pertama kemarin itu syahadatain. 2 kalimat syahadat. Yang kemarin itu syahadat tauhid ya Bu ya sudah ya. Maknanya bahwa ketika kita sudah asyhadu alla ilaha illallah, maka di situ hanya Allah lah yang pantas dan berhak disembah. Yang kedua, tidak boleh menyembah selain Allah. Nah itu. Karena ada orang yang menyembah Allah tetapi juga nyembah selainnya. Tapi syahadat tauhid meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu, 1, kita hanya Allah lah yang kita sembah. 2, tidak ada sesembahan lain selain Allah. Jadi seperti itu. Kemudian kemarin syahadat apa Bu? Syahadat Rasul ya? Apa bahasanya? Itiba'ur Rasul ya. Jadi ketika kemudian jadi begini Bu, syahadatain itu di mana letak fisiknya Bu? Ibadah fisiknya. Tidak ada kemudian ini kan penguatan pengikraran keimanan. Pengikraran bahwa Allah itu sebuah keimanan itu harus diwujudkan dengan ibadah. Jadi keimanan seseorang itu harus diwujudkan dengan ibadah. Menyembah Allah. Artinya menyembah ini manut tunduk patuh kepada Allah. Ya. Maka syahadatain itu menjadi inti dari ajaran Islam. Karena syahadat tauhid itu berarti kita harus mengikuti Allah, aturan Allah. Karena kita harus menyembah Allah. Kemudian manut tunduk patuh kepada aturan Allah. Itu syahadat tauhid. Karena tauhid itu ada berapa Bu? 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Jadi itu. Jadi kita harus kemudian tunduk patuh kepada Allah. Artinya ikhlas kita melakukan segala sesuatu itu hanya untuk Allah. Nah, ketika melakukan ibadah itu ikhlas karena Allah, tetapi bagaimana cara ibadahnya? Maka syahadatain itu tidak dipisahkan. Itu menjadi rukun yang pertama. Bagaimana ibadahnya? Maka Allah turunkan utusannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita diperintahkan caranya seperti apa itu harus ngikuti Nabi, ittiba'ur Rasul. Makanya syahadat ini menjadi dasar ibadah itu diterima, amalan itu diterima, syaratnya itu 1 ikhlas karena Allah, 2 ittiba'ur Rasul. Ya, jadi seperti itu. Jadi Allah enggak menyerahkan ibadah itu kepada manusia caranya, terutama ibadah mahdhah. Ya, jadi ibadah mahdoh itu Allah berikan caranya itu tidak sakarepe manusia, tetapi Allah sudah kemudian buat aturan, yang aturan itu ada contohnya, role modelnya, dan itu lewat Rasulullah. Ya, jadi tidak boleh sak karepe dewi, gitu ya. Oke. Jadi ini ya Bu ya, jadi harus kuat. Pilar yang pertama ini karena ini menjadi inti dari seluruh sebetulnya ajaran Islam. Ya, jadi ini ya rukun. Oke, yang pertama itu syahadatain ya, seperti itu. Dan ini menjadi pintu orang masuk Islam. Loh, kita kok sudah cengir sudah Islam. Memang kita sudah syahadat belum Bu? Kita sudah syahadat. Semua bayi yang lahir itu sudah bersyahadat. Nanti baca di surat Al-A'raf ayat 172. Setiap bayi, setiap
bayi yang di dalam rahim itu sudah kemudian bersaksi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi semua bayi yang lahir maka kondisinya itu suci, fitrah. Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Lahir dari rahimnya orang Yahudi, iya, dia fitrah suci tak berdosa. Lahir dari rahimnya orang Konghucu, iya, dia itu lahir suci. Jadi nanti kalau kemudian misalkan kita asuh, misalkan orang tuanya meninggal, dia lahir dari rahimnya orang Konghucu diambil, tidak perlu disahadati, Bu. Enggak perlu disahadatin kalau itu masih bayi. Karena setiap bayi kulu mauludin yuladun alal fitrah, bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah fitrah, tetapi orang tuanya lah yang menjadikan, lingkungannya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi sebetulnya sudah fitrah, kita berarti sudah syahadat. Syahadat itu pintu masuknya Islam. Kalau kemudian orangnya sudah besar kok mau masuk Islam, maka kemudian harus syahadat. Kalau belum Islam, mau masuk Islam harus syahadat, dan syahadat itu harus disaksikan. Namanya syahadah itu pengumuman, ya, disampaikan, takrir disampaikan, pengumuman, terus kemudian janji, sumpah. Itu arti syahadah. Karena ketika bersyahadat itu kita sudah berjanji atau bersumpah, tidak boleh disembunyikan. Karena nanti akan menimbulkan fitnah. Selain itu nanti dia tidak mendapat konsekuensi sebagai seorang muslim, nanti nggak tahu. Misalkan Bu, misalkan dia sudah Islam seperti itu, lalu kemudian ketika meninggal, kalau dia menyembunyikan keislamannya, tidak ada orang yang tahu, nanti dia akan dirawat dengan cara yang bukan Islam gitu. Kalau dia Islam kemudian nanti dapat hak-haknya, disolati, diapakan, tapi kalau nggak tahu akhirnya kan nggak mendapatkan konsekuensi itu, seperti itu ya. Jadi maka harus kemudian syahadat ini memang pintu masuknya Islam, menjadi inti ajaran Islam syahadat ini, dan ini harus kuat. Oke. Jadi harus diwujudkan memang syahadat itu amalan zahir, ya seperti itu. Meskipun itu nanti ada sebuah keyakinan, ya, diikrarkan lewat lisan, diyakini dalam hati, itu iman, ya, dan kemudian dibuktikan dengan amal soleh. Jadi syahadat itu butuh pembuktian dengan ibadah. Oke, sekarang rukun yang kedua, sholat, ya. Rukun kedua ini sholat. Sholat ini sesuatu yang sangat utama di dalam agama kita. Pilar nomor 2 itu sholat, ya. Rukun yang kedua. Pentingnya sholat itu apa gitu ya, kok ini menjadi paling utama? Satu, sholat itu mengandung makna penghambaan, ketundukan, tauhid, dan kesyukuran. Jadi sholat itu menjadi bukti bahwa kita itu menghamba, dengan syahadat kita itu benar itu ya dengan salah satunya itu dengan sholat. Karena itu menyembah, bentuknya itu langsung gitu loh, artinya kita menyembah, beribadah kepada Allah. Jadi ini mengandung makna penghambaan, ya, ketundukan, tauhid, dan kesyukuran. Jadi ini menguatkan tentang syahadat kita, sholat itu. Kemudian yang kedua, sholat itu menjadi tiang agama, ya. Dikatakan ya bahwa Rasulullah dalam hadis arti Tirmizi, ya, inti dari segala perkara itu adalah Islam dan tiangnya itu adalah sholat. Nah itu. Jadi ini yang ketiga, yang membedakan orang kafir atau orang muslim itu
batas dikatakan dia kafir atau muslim itu dilihat dari sholatnya. Jadi ini ulama-ulama itu masalah ya, luar biasa. Jadi kalau dia ngaku Islam tapi kok enggak sholat, maka ini sudah batasnya orang itu disebut Islam atau kafir itu dengan sholatnya. Jadi ada ulama, ada mazhab Maliki ya, Maliki itu meskipun orang itu enggak sholatnya karena malas, tetap dihukumi kafir dan dia murtad. Agak keras Maliki. Hambali. Mohon maaf, Hambali. Ya, Imam Hambali itu mengatakan kalau orang sholatnya itu karena malas, kalau Syafi'i dan Maliki tidak. Kalau karena malas itu disuruh tobat, dipanggil suruh tobat, lalu kemudian tidak mengeluarkannya dari Islam. Tapi kalau Hambali orang itu enggak sholat, maka nanti kalau mati tidak disolati karena dia bukan orang Islam. Meskipun KTP-nya Islam. Karena batas pembeda antara kafir dan muslim itu di sholatnya. Gitu Bu. Jadi makanya ini sholat itu menjadi sesuatu yang utama seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentang sholat ini, sholat itu adalah amalan yang akan pertama kali dihisab dari seorang hamba. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seseorang hamba itu adalah sholatnya. Nah, ini makanya menjadi sebuah sholat itu sesuatu yang harus kita perhatikan. Kalau belum tahu ilmunya tentang sholat harus kemudian kita betul-betul belajar. Karena ini sesuatu yang nanti akan dihisab pertama kali. Kata Rasulullah, kalau orang itu dihisab sholatnya bagus, maka yang lainnya itu dianggap. Yang lainnya itu yang, oh ini sholatnya bagus. Yang lainnya, cepet dah. Yang lainnya mesti apik gitu. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fasya iwal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45 itu ya, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya benar pasti dia bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi masalahnya banyak orang yang sholat ya Bu ya, tapi gibah jalan terus kan gitu ya. STMJ lah, sholat terus maksiat jalan kan gitu ya. Jadi ngajinya rajin gitu ya. Tapi ngerasani orang, wih kan gitu seru kan gitu ya. Seperti itu. Nah ini nanti berarti sholatnya itu yang dipertanyakan. Maksudnya dipertanyakan itu kekusuannya, benernya enggak sholat itu bukan salah sholatnya, tetapi dia sholatnya itu masih harus kemudian diperbaiki. Karena sholat yang benar itu bisa mencegah seseorang itu inna sholata tanha anil fasya iwal munkar. Oke. Jadi itu. Kemudian yang menjadi sholat itu utama, sholat itu enggak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Jadi kalau kecuali yang memang tidak boleh sholat ya Bu ya, orang haid atau nifas, itu memang dispensasi, memang Allah sampaikan tidak. Ya. Tetapi dalam kondisi apapun, sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Bahkan dalam kondisi perang sambil lari-lari orang tetap sholat. Seperti itu Bu. Jadi para sahabat itu, jadi sholat itu dalam kondisi perang, apalagi aman, tentram, damai kayak kita gini, ya. Makanya kalau lihat dari sini tidak ada sebetulnya qadha, sholat itu enggak ada. Kecuali qadha itu bagi orang yang dia lupa sampai dia ingat. Ibu lupa kayaknya sudah sholat gitu loh misalkan atau begini. Namanya orang lupa kan enggak bisa disalahno ya Bu ya, enggak ada hukuman. Jadi yang enggak ada hukuman itu satu orang yang lupa sampai dia ingat. Orang yang pingsan sampai dia siuman. Orang yang tidak berakal sampai dia akalnya balik.
Seperti itu. Orang tertidur sampai dia terbangun. Ibu minum obat habis maghrib karena nggak enak badannya, habis maghrib minum obat. Ada obat tidurnya enak. Bangun-bangun jam 7 pagi. Nah, loh, ya Allah, astagfirullahaladzim, nggak isa, subuh ya telat. Nah, disinilah kemudian, tapi nggak apa-apa, karena kemudian terbangun dari tidur terbangun, maka kita lakukan sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Di waktu itu, nggak usah nunggu sesuk, urung tentu malaikat mau teku adoh, nah, kan gitu. Jadi dulu kita gitu ya Bu ya. Bayar subuh ya yang waktu subuh gitu ya 2 kali gitu dah. Isaknya lah ya enggak. Jadi enggak gitu Bu. Mak itu apa ya gawenane awake dhewe ya kan gitu ya. Mas payah awake dhewe ini ya. Nah, jadi gitu. Ketika kemudian lupa sampai dia ingat ketika lupa loh Bu sampean enggak sholat zuhur tadi loh urung taku. Urung sampean mau arep sholat, tapi terus iku koyo nek telepon. Lali terus sampean nganu itu udah masuk sholat asar. Ibu lakukan sholat zuhur di tempat asar dan lalu sholat asar. Gitu. Jadi sholat itu perkara amalan yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun, Bu. Jadi sahabat itu perang itu sambil sholat, Bu. Sambil sholat. Bahkan sambil lari-lari itu dalam kondisi sholat. Dan Allah tahu. Ya, ini makanya gak bisa berdiri, duduk kata Rasulullah. Gak bisa duduk bareng. Gak bisa bareng ketal-ketil. Ya. Gak bisa bareng ketip-ketip ya dengan isyarat mata. Misalkan stroke gitu ya gak bisa itu ya dengan isyarat mata. Kan gitu ya. Kok isyarat mata nggak bisa ya disolati penak tuh Bu kan gitu ya berarti mati bisa. Loh coba bayangkan gini. Jadi sebetulnya makanya Bu orang haid kalau sholat itu nggak perlu diqodho. Emang Ibu ganti kalau men haid nifas enggak kan? Enggak kan? Gimana? Tapi nggak ada itu syariatnya Bu. Enggak ada. Tapi kalau puasa enggak puasa suruh ganti. Gitu. Ya, makanya itu tadi kalau misalkan kita dulu nom-nomane ya Bu ya, nom-nomane ya rodok apa ya delewer ya. Kita ini kayak delewer ya Bu ya, nom-nomane ya Bu ya. Duhure melayang kan ya. Duhure dapat asare sing terbang kan gitu kan. Seperti itu ya. Kita dulu mudahnya kayak gitu. Nah terus kalau kemudian disuruh qodho, ngitungnya susah juga. Kalau saya mengambil yang tobat kayak Imam Syafi'i, tobat nggak akan namanya tobat itu rukunnya nyesel dulu ya Allah, kok ya di situ ya nyesel ya Bu ya, bukan bangga loh ya. Jadi syarat tobat itu harus ada penyesalan, harus nyesel. Ya, preman pensiun, preman tobat, itu preman itu kalau memang tobat harus nyesel. Bukan bangga. Ya, bukan bangga, rukun tobat itu menyesal. Ya Allah dulu ya Allah kok kayak gitu ya, nom-nomanku itu ya Allah astagfirullah, nyesel. Tinggalkan, janji nggak melakukan lagi. Jadi kalau dulu nggak sholat, nyesal kita dulu nggak sholat, tinggalkan, artinya tinggalkan, jangan pernah nggak sholat lagi. Jadi jangan lakukan perbuatan itu untuk meninggalkan sholat itu, janji nggak akan melakukan itu lagi. Artinya meninggalkan sholat nggak lagi itu. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan tobat dengan taubatan nasuha. Seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi ya ini sholat ya, nanti ajalah kalau ada yang tanya, nanti soalnya deledreh kemana-mana. Oke, ini ya tentang sholat. Terus sholat itu jika ditunaikan, ini tadi ya, jika ditunaikan dengan sempurna dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi dengan memperhatikan azab zahir dan adab batin.
Kita itu kadang memperhatikan zahirnya tok, gitu ya Bu ya. Ya enggak? Ya kan? Adab zahir itu ya maksudnya mau kena tutup aurat, ya butuh itu kan zahir ya Bu ya, bagus. Enggak apa-apa, itu memang salah satu rukunnya ya. Untuk kemudian syarat sahnya sholat itu ya harus bersuci seperti itu, harus menutup aurat seperti ya. Jadi hal ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu kalau kita itu adab zahir dan adab batinnya ditunaikan. Ya, adab zahir itu apa Bu Siti? Ya fikih sholatnya. Fikih tentang fikih sholatnya, rukun sholatnya ya, berdiri, niat, takbiratul ikhram ya, rukun-rukunnya itu, baca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, nah itu dilakukan semuanya ya, syarat rukunnya itu namanya adab zahir ya, wudu dulu sebelum sholat itu adab zahir. Nah, adab batin ini yang sering kali kita tinggalkan. Ya. Adab batin itu apa maksudnya? Kekhusyuan, khusyuk. Makanya di dalam surat Al-Maun ya, ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai ini bisa mundur-mundur sampai akhir batas waktu sholat, atau tidak melakukannya, atau kemudian nanti seperti itu bisa lalai, atau ketika sholat dia itu enggak khusyuk. Nah itu lalai. Terus kemudian alladzina hum yuraun. Siapa yang kemudian celaka orang sholat itu? Orang yang riya gitu ya. Tadi itu lalai itu termasuk tidak khusyuk gitu ya. Nah itu. Jadi makanya kemudian kita harus perhatikan adab batin atau biar bisa khusyuk. Kenapa? Karena ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah itu ilmu khusyuk. Ya. Makanya kita harus perhatikan ini. Dan berat loh kata Allah dalam surat Al-Baqarah itu orang-orang yang sholat itu berat kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini ilmu yang pertama kali diangkat Allah itu ilmu khusyuk. Terus khusyuk ini ciri utama orang yang beruntung. Semoga kita bisa mengkhusyukkan ya, belajar untuk khusyuk. Ini dalilnya surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang dia dalam salatnya, orang-orang yang mereka di dalam salatnya itu mereka khusyuk. Jadi khusyuk ini ciri utama orang yang beruntung. Ibu, kalau Allah bilang kalimat untung dalam Quran, jangan dibayangkan untung kayak 5.000, 10.000 gitu ya. Karena untung ini ujungnya itu surga. Ya, rugi ujungnya itu neraka. Jadi kalau Allah ngomong ulaika humul muflihun, beruntung itu identik dengan takwa. Takwa itu mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang mulia di sisi Allah itu dikasih surga. Jadi takwa, orang beruntung itu orang yang bertakwa. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu kan
Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Ini ya, yang melaksanakan sholat, yang benar gini. Terus ayat 5-nya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makanya khusyuk ini ciri utama orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, orang khusyuk dalam sholat adalah orang yang berhak mendapatkan kabar gembira. Surat Al-Hajj ayat 34-35. Orang khusyuk dalam sholat adalah orang yang berhak mendapatkan kabar gembira. Kalau Allah sampaikan kabar gembira di dalam Al-Quran, berarti itu balasan terbaik. Ya, kabar gembira itu surga. Ya. Kita tuh khusyuk kalau makan, ya. Iso komentari loh Bu, kalau makan tuh khusyuk banget kan gitu, terus meneng biasa nih. Terus gini, iki koyok kurang lada, ngono ya ngene. Aduh iki kok koyoke kejemekan iki nasiean ngono ya. Pokoknya kalau lagi makan khusyuk kita ya. Coba lagi sholat, ngerti nggak yang dibaca itu loh? Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Nah gitu, lagi makan khusyuk ya. Tapi kalau lagi sholat malah mikirin makan, mikirin dapur kan gitu ya. Ya Allah, memang ada setan khusus Bu. Setan khusus yang menggoda orang yang sedang sholat. Ya, memang ada setan khusus ya yang menggoda saat wudhu, saat sholat. Jangan dikira orang yang sholat itu nggak digoda. Pas adzan lari aja itu setan. Pas adzan lari, adzannya meneng, balik mana Bu? Ya, makanya kemudian ketika adzannya meneng, mau sholat gini, sek nanggung, iki seru iki drakor iki, mau iku apa jenenge, mau apa lagi ene apa iku apa Bu namanya Bu kalau selingan itu Bu? Iklan. Ya lagi adzan kan iklan wudu. Adane mandek, setane moro meneh pas didelok iklane wis entek kan gitu. Sek delete meneh iki. Seru iki kok gak iso iki gak ana ulangane meneh iki. Wis payah. Ya, maka kemudian kita itu seringkali tidak khusyuk. Makanya khusyuk itu dimulai dari wudu. Coba saya pengen tanya, Ibu, kita biasanya wudu itu khusyuk enggak? Apa kita pokoknya masuk jeding tempat itu terus yo cepak cepuk. Yes pokoknya yes wudu ngono wae lho Bu. Hati kita hadir enggak pada saat itu? Kadang-kadang banyak enggaknya ya Bu ya. Seperti itu. Lah iya, kalau khusyuk itu Bu dari cuci tangan itu sudah niatnya itu ya Allah aku mau sholat, dan bahasanya dalam wudu itu sempurnakan wudu. Karena Allah dan Rasulnya tahu bahwa orang yang wudu itu seringkali tidak sempurna. Terutama masalah batinnya. Itu sering. Kemudian ya kita gini-gini meneng ya. Pikirannya wis ngene. Malah mikirin mau opo ngono ngene. Ya kejadian yang sebelum atau yang akan yang kita lakukan setelah itu. Jadi tidak kemudian kusuk itu ya ketika sadar kita muka ini dalam hati itu. Ya Allah. Ampuni tadi ini mata yang kemudian penuh tatapan sinis gitu ya. Mulut ketika kumur-kumur itu buang gitu ya Allah, tadi ngomel-ngomel marah-marah jerit-jerit ya Allah ampuni, karena ini bisa menggugurkan dosa. Dari wudunya saja kita itu belum bisa khusyuk. Makanya sholatnya itu juga seringkali banyaknya enggak khusyuk. Dan benarlah Nabi mengatakan orang banyak yang sholat, tetapi yang diterima dari sholatnya manusia itu 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Jadi Nabi mengatakan itu banyaknya orang itu sholat, manusia itu sholat, yang diterima dari sholatnya seluruh sholatnya itu 1/10. Enggak bilang wungkul satu loh. Gitu nanti di akhirat golek, ya Allah aku ki sholat gak tahu prank. Ya gitu ya. Coba bayangkan itu.
Ya, nanti diperlihatkan yo kaget awake dhewe. Nah, iku salatmu mikirin ning ndi ngono ya. Gur lali rakaat wae coba nah gitu ya. Ya lali-lali rakaat. Siapa yang enggak pernah lupa rakaat tuh? Saya tanya soalnya kita pasti pernah merasakan lali rakaat iki turu apa telu apa papat kan gitu ya. Aduh. Lah iya, makanya sholat itu luar biasa. Nah terus kemudian yang berikutnya memperhatikan azab batin itu, manifestasi tertinggi dari hati yang sehat itu di dalam jasad. Jadi manifestasi tertinggi dari hati yang sehat. Maksudnya gini. Jadi khusyuk itu adalah manifestasi tertinggi ya. Wujud bentuk ya dari hati yang selamat, yang sehat, yang bersih itu bisa khusyuk. Gitu. Karena Nabi mengatakan begini, ala inafil jasadi mudghah fa idza salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam dirimu itu ada segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik seluruh tubuhmu, jika segumpal daging itu buruk maka buruk pula seluruh tubuhmu. Ketahuilah segumpal daging namanya kolbun, hati. Jadi ketika hati itu bisa khusyuk maka yang kita lakukan itu khusyuk. Ibu mau tahu orang itu baca Quran khusyuk apa enggak? Saya ingat Ustazah Maya itu bilang begini, tetapi memang seperti itu Bu, orang kalau dari hati itu nyampainya ke hati. Tapi katanya Ustazah Maya itu pernah bilang gini, orang itu kalau bacaan Qur'annya dia itu khusyuk, orang yang mendengarkan itu ikut tergetar. Nah kira-kira orang itu kalau dengar bacaan kita itu nah, orang lain itu kalau kita dengar bacaan kita itu gemetar atau gregeten ya, seperti itu. Moco tabrak wae ya dengonge apane kan gitu ya, ngono itu gregetno kan gitu ya, ngono stil yakin dan stil bener kan gitu ya. Ya seperti itu. Kita itu kayak stil yakin stil bener kalau di rumah itu Bu, barang ngaji ning ngarepe guru sa ayat 15 menit gur beneri bacaannya ya, sijine bener sitoke sing salah kan gitu ya. Jadi orang itu kalau membaca terus kita itu padahal ya nggak ngerti artinya kadang itu Bu, tapi iso koyo ya Allah, itu berarti itu orang itu khusyuk bacanya. Ada imam-imam ya Bu ya, ketika membaca itu khusyuk sampai nangis. Iya, kita juga ikut nangis. Ibu itu nangis karena imamnya nangis. Melok-melok ke bawah, melu. Ya enggak? Iya, kita ikut nangis karena melok-melok imamnya nangis. Bukan karena tahu artinya Bu, karena imamnya nangis terus melok nangis. Tapi ketika kemudian ada seperti itu imam, terus kita itu juga kayak ya Allah, padahal nggak ngerti artinya, terus kayak ikut itu berarti dia itu baca Qur'annya itu dengan hati khusyuk, sampainya ke hati. Sama juga orang kalau ngomong kok kemudian nyampe ke hati gitu, berarti orang ini berbicaranya itu dari hati sampai ke hati, seperti itu. Nah ini ya, jadi ini manifestasi tertinggi dari hati yang bersih, khusyuk itu, karena khusyuk itu tempatnya di hati ya. Oke, lanjut. Jika khusyuk itu telah hilang ya, ini ya masih kaitannya ada batin. Jika khusyuk itu telah hilang, maka hati dikuasai penyakit berbahaya. Ya. Jadi nanti hati banyak dikuasai penyakit hati lah gitu aja. Ya, karena ini kaitannya dengan. Jadi kalau khusyuk itu telah hilang, maka nanti ada apa ya? Kabeh mlebu Bu, ya. Yaitu tadi kabeh dipikir.
Ya santen dipikir, kunci dipikir ngono. Hatine iku dikuasai oleh dunia. Ya. Maune gak kelingan ngono ya pas salat kok ya kelingan ya gitu. Iya enggak, Bu? Tadi enggak kelingan. Wah kan gitu ya. Ngono ya kelingan kok nganggo baju apa ya. Ngono ya mikir nganggo baju ya ning salat dadakan itu ya. 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 Acara PKK-ne lho masih sebulan lagi. Kok waktu salat iku gawe ke apa ya engko pesen ke apa ya. Enggak pernah ya, Bu ya. Bu Siti paling itu. Ya. Oke, kemudian kalau kusuk telah hilang, yang kedua, hilanglah kecenderungan dengan akhirat. Jadi kalau sudah enggak kusuk ini jangan dipikir dalam sholat saja sebut Bu ya. Jadi memang kusuk itu memang kita sering mendengarnya kusuk dalam sholat. Tetapi kusuk itu adalah amalan batin ya. Ini bisa. Hilanglah kecenderungan dengan akhirat. Jadi makanya ketika kita sholat itu yang berpikir utuh akhirat. Harusnya ketika maliki yaumiddin nangis tuh bayangkan masyar gitu ya Bu ya. Bayangkan ditimbang ya Allah, engkau bayangkan lewat sirat kan gitu, bayangkan matahari kan gitu. Karena ini penguasa hari pembalasan, kita ingat akhirat. Enggak, maliki yaumiddin kita guyung-guyung tiba mikir donyo kan gitu. Lah iya itu. Jadi kalau sudah kusuk hilang, maka kecenderungan ke akhirat itu akan hilang. Terus kemudian kalau kusuk telah hilang, maka tanda hati itu kehilangan kehidupan. Padahal objek pandangan Allah itu adalah hati. Ya. Jadi yang dilihat oleh Allah itu hati dan amal. Ya. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah tidak melihat harta dan fisikmu, tetapi Allah melihat yang di sini amalmu dan amalmu. Jadi hati ini objek pandangan Allah, tapi kalau fisik itu objek pandangan manusia. Maka sangat mengherankan banyak orang yang mau berusaha menghabiskan uang, menghabiskan waktu untuk mempercantik, memperindah fisiknya, tapi dia biarkan hatinya kotor, hatinya rusak. Padahal fisik itu objek pandangan manusia dan hati itu adalah objek pandangan Allah. Ya. Makanya kemudian ini yang menjadi orang yang kurang itunya ya. Jadi wis operasi lah ya. Wong dadi padha kabeh, heran aku Bu ya. Irunge padha, iki sing bedake iki sapa? Dadi padha kabeh, cetakane padha ning Korea. Ya. Ah ngene lah apik. Ah ini Bu Chandra kan ngono kan gitu ya. Oke Bu Eni enek bedane, irunge beda kan gitu ya. Ya wajah ya beda, ngono padha kabeh. Ya Allah, dan tetap ciptaan Allah itu terindah Bu. Meskipun kemudian dioperasi ya dengan hidungnya tambah mancung gitu, tetapi orang itu ngelihatnya itu enak yang dulu sebelum operasi. Makanya Bu saya mah irunge gede nggak tak operasi Bu. Biar tahu. Bu Siti rada gede irunge gitu. Pakin ngerti. Makanya yati pesek Bu nggak dimancung nih Bu. Yang jadi mancung Bu rada di yati pesek. Ya kurang ikunya ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah ini sekarang agar kita itu bisa kusuk gimana? Agar kita bisa kusuk. Ini kata Imam Al-Ghazali ya di dalam buku Ihya Ulumuddinnya seperti itu, beliau menyampaikan begini. Yang pertama itu dari menyempurnakan wudhu. Jadi memang kekusukan di dalam sholat itu diawali dari kusuknya kita wudhu, menyempurnakan wudhu. Kemudian yang kedua menghadirkan hati.
Jadi kadang hati kita itu enggak hadir Bu waktu sholat itu. Ya koyo ya fisiknya iku melaku nganggo ruko iku ya gitu-gitu aja. Tapi hatinya itu enggak tahu kemana. Dan ini ya saya juga merasakan begitu Bu. Kadang itu gini, lewat ihdinas siratal mustaqim itu lo lewat. Jadi sudah amin baca ayat ya Allah tadi itu enggak di setiap bacaan itu enggak kita udah lewat karena di luar kepala Bu. Ya kan kalau Al-Fatihah kan lo di luar kepala Bu. Iya, makanya isi kepala kita terus keluar juga. Lah ya kan. Jadi mikir itu yang ke dapur, kemana-mana karena di luar kepala Al-Fatihahnya. Jadi kalau isi kepala kita ya melok metu kan gitu. Ya salah kemana-mana itu. Saya itu padahal kalau mau sholat nanti pas di saat ihdinas siratal mustaqim itu harus minimal lah di saat itu. Harusnya kan semuanya ya Bu ya dari bismillah karena Allah kan menjawab ya mulai alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab. Hambaku memujiku gitu. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengagungkanku. Dijawab Bu. Kita mah enggak koyo ngununggoni jawabannya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumil guyonan saya. Allah mau jawab, "Aku kapan jawabmu?" Kan itu kan. Gitu. Padahal saat itu Allah jawab. Coba ketika kita merasakan itu. Ya, Allah jawab itu hadisnya sahih. Ya. Jadi Allah memuji kita. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah. Antara yang separuh setengah untukku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, separuh lagi untuk hambaku dan apa yang dia minta. Nah Allah jawab gitu lalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Loh, kan itu harus dihayati. Ihdinas enggak wis karena bret gitu wis gak sadar. Hatinya itu tidak hadir. Makanya kemudian ini yang kata Imam Al-Ghazali, kalau mau khusyuk itu hatinya itu hadir. Kita ini mau sholat menghadap Allah, yang hidup mati kita itu di tangannya, yang ngasih rezeki, yang kita itu dengan kuasanya kita akan, dengan rahmatnya akan dimasukkan surga dan neraka. Itu kita sedang menghadap Rob yang maha segalanya. Nah hendak kita ini lebih kusuk menghadap presiden, wali kota atau gubernur daripada kepada Allah. Ya enggak Bu? Kalau mau menghadap dipanggil gubernur, bajune wis disiap nih. Kalau perlu baru tuku anyar kan gitu ya. Tanggal piro jok sampai telat, jok sampai lali. Gitu kan? Terus kalau sudah di hadapannya kita kusuk mendengarkan apa petuanya, wes enggak wani gerak, diem ya. Tapi kita kalau lagi sholat, mekai ya. Kita di depannya gubernur, di depannya presiden, enggak berani garuk-garuk ngono ya enggak berani Bu. Ya, ditahan nunus. Tahan arep gitu, mak itu di depannya presiden gitu, atau kemudian gini-gini, sebentar ya Pak. Kita ini kalau lagi sholat menghadap Allah itu kayak nyamuk belum merencanakan menggigit, kita udah gatel duluan. Nyamuk neng ngarep, urung rencana nyokot, gur arep lewat-lewat, kayak gitu ya. Kita pas gini, kan gitu, wes kayak gitu coba. Kayak gitu. Jadi ini karena apa? Kita itu fokusnya itu bukan ke Allah. Hadir nggak hadir hatinya, hatinya nggak hadir, nggak bisa kusuk. Kemudian yang ketiga harus tahu apa yang dibaca. Nah, jadi kalau belum tahu yang dibaca ya dipelajari talabubu. Umur sakmene kok yo sing dibaca belum tahu. Ya, ibu kalau misalkan nyun sewu ya, ibu misalkan enggak kayak saya enggak begitu pinter bahasa Inggris. Misalkan
ada orang memuji-muji saya, ya, nyanjung-nyanjung, ngerayu-ngerayu, neng nganggo bahasa Inggris, saya enggak mudeng. Kira-kira kita ekspresinya piye, Bu? Ngomong apa? Loh, kita mungkin bisa marah-marah, padahal dia sedang nyanjung kita, muji kita. Nah, atau kemudian kita ngomong tapi gak ngerti juga. Oh, tambah parah. Ya, kita ngomong kayaknya gitu ya. Padahal itu yang diomongkan apa kita gak mudeng. Coba, ini bisa kira-kira sampai di hati. Oh, sampai neng kini gak sampai. Ya enggak? Kalau kita ngomong tapi gak ngerti hati nih loh, Bu. Kan nggak mudeng, ini sampai sini aja nggak nyampe apalagi turun ke hati. Ya, makanya memahami bacaan sholat itu menjadikan kita itu bisa lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita akan kemudian pikiran dan hati itu akan difokuskan kepada apa yang kita baca. Ya, karena kita nggak tahu bacaan itu tadi loh, Bu. Jadinya wis ning melang-lang buana apa meneh sholat sama imam, ya. Surate dawa ngono. Itu malah ngrasani imam iku. Duh, kok suwene rame-rame ki surat apa sih kok enggak rampung-rampung kan gitu. Karena enggak ngertiannya kan, kalau ngerti artinya kan kayak dicem ya Allah dulu seperti ini Nabi kayak gini ini. Enggak, karena enggak ngerti artinya cuman bilang gini, iku surat apa kapang rampunge kan gitu. Kalau baca kul ya ayyuhal kafirun kan genah terakhir. Lakum dinukum waliyatin kan gitu. Karena kita enggak hafal kan ini mandek ning endi kapan ya Allah kok suwene rame-ram. Ngono ya karo ngancam rakaat ini meneh salat ning kene ya. Salat tarawih suwene rame-ram kan ya. Selak ngantuk, mamna mau gak buka, rumah sego luwene rame-ram gitu. Jadi wis tambah kacau ya gitu ya. Memahami bacaan sholat, kemudian yang berikutnya, kalau menurut Imam Al-Ghazali ya, itu kita harus takzim. Takzim itu mengagungkan. Ya, kita ini sedang menghadap siapa. Nah, gitu ya. Jadi orang ya itu loh Bu, kalau kita sedang berhadapan dengan orang yang mulia, orang pejabat tinggi itu kita takzim. Oh iya, sama ustadz misalkan, ya ustadz, nah gitu. Itu takzim itu memberikan penghormatan. Nah, jadi kita itu harus takzim, ya. Khusyuk itu bisa juga terlihat dari tubuh, Bu. Orang kalau khusyuk itu mesti ya kayak gini kan gitu. Ngelihat, makanya dianjurkan lihat ke arah sujud. Ya. Jadi khusyuk itu bisa dilihat dari tubuh. Orang kalau kira-kira khusyuk enggak, Bu? Khusyuk itu kadang bisa dilihat dari fisik kita. Maka tenang orang khusyuk itu. Kan ya seperti itu, tenang gitu. Aku delit-delit ngene. Anak saya itu Bu dulu masih kecil. Ya, saya itu kalau sholat sama anak saya dulu masih kecil, saya biasanya nganukan surat yang baru saya apalin. Namanya orang lagi ngapalin, mesti sering lali nih Bu ning sholat itu. Anak saya Bu sayangin mami, kan lali kan sama diem bentar, nginget kan. Anak saya pas gini. Nanti gini, aku besok aja yang jadi imam. Karena ibu lemot ya. Karena kalau lagi dihafal itu nggak bisa langsung hafal, mesti ada lupa gitu, jadi inget gitu ya. Ya, ada suara gelodak lali kan gitu ya. Itu kalau belum mungkin itu gitu encene. Oke. Terus kemudian yang berikutnya itu kalau kata Imam Ghazali ini langsung aja kan udah lewat 5. Takzim, kemudian yang berikutnya itu ada hadirkan khauf, takut. Khauf, rasa takut. Ya, takut ini ya bayangkan, takut nanti aku sholatku itu nanti diterima apa enggak, takut amalnya enggak diterima, takut nanti saat menghadap Allah
bekalnya cukup apa enggak, takut nanti kemudian apa dengan nerakanya Allah, itu hadirkan rasa takut. Kemudian yang berikutnya itu roja, ada harapan. Jadi hatinya itu harus kemudian dihadirkan dengan sholat ini, semoga menurunkan rahmat Allah, bisa dengan rahmat Allah memasukkan aku ke dalam surga. Jadi ada harapan-harapan. Yang terakhir haya, malu, haya, malu, haya, malu. Bahasa Arabnya haya. Nah ini ya, jadi seperti itu. Juga nanti untuk lingkungannya diperhatikan begini Bu, perhatikan lingkungan, kebersihannya. Karena sejadah sing mambu, iku juga marai gak kusuk, rukuh juga. Makanya itu harus memperhatikan lingkungan. Jangan kemudian banyak orang berlalu lalang. Terus kemudian perhatikan kebersihannya, kebersihan orang. Makanya sekarang itu dikasih nyaman, dikasih AC, disemprot itu supaya sujud itu pengen suwi-suwi gitu. Ya, makanya Ibu kalau kemudian sholat, pernah ya dulu kita ngalami sholat yang di tempat luar, kalau kita di jalan ikine ireng kabeh rukuhe iku lho Bu, mukenai ireng, mau make itu sampai dibalik. Jadi nganggo mukena itu dibalik kan gitu ya. Jadi menghadap Allah iki nganggo. Kita enggak mikir itu wes, mikirnya enggak mampu gitu. Tapi sekarang ibu-ibu sekarang sudah bagus-bagus, kemana saja itu membawa mukena atau biasanya pakaiannya sudah syar'i yang siap kemudian untuk bisa untuk sholat gitu. Nah ini perlu memperhatikan lingkungan, kebersihan, kondisi gitu ya. Jadi seperti itu. Maka ini yang harus kemudian diperhatikan supaya kemudian tercapailah kekhusyuan gitu ya dalam sholat. Karena kalau sholatnya enggak khusyuk termasuk yang lalai, kalau lalai termasuk yang fawailulil musholin ya tentang sholat. Oke, insya Allah berikutnya besok tentang puasa. Ada yang ditanya? Oh iya Bu Lili monggo. Apa? Depresi ya? Depresi ini sampai tingkat apa Bu? Gangguan jiwanya? Oke. Enggak. Tidak ada hukuman. Jadi itu dianggap, oh ya nggih, dianggap akalnya itu hilang. Ikut komat. Ya enggak apa-apa, artinya enggak jadi batal sholatnya yang jamaah itu toh, enggak apa-apa. Wong anak kecil itu kadang adzan, kok iqomah. Di tempat saya, kompleks saya itu ada anak kecil Bu, yang masya Allah dia kalau subuh itu sering adzan Bu, sering adzan dan dia iqomat. Enggak masalah, dia kan jadi enggak menjadikan kemudian sholat berjamaahnya itu jadi batal, enggak. Seperti itu. Iya. Iya. Ternyata dijamak. Nanti ketika sholat, boleh kalau jamak itu ndak harus keluar di jamak itu ndak harus safar. Boleh ketika hujan, makanya ada Nabi itu ketika sholat mator ketika hujan deras, Nabi itu dijamak sholatnya. Oh, nggak boleh kalau masih ada air Bu. Oh, nganukan waktu, nggak apa-apa. Nanti disempurnakan. Iya, seperti itu. Iya.
Saya pulang dari rumah nggak capek, rawat-rawat tidur. Ingatnya itu saya mau sholat tahajud. Saya kan belum sholat. Nah ya lakukan sholat Bu. Maghrib, isya, terus sholat tahajud. Oh nggak apa-apa, pokoknya dari lupa. Nggak apa-apa Bu. Jadi kalau ibu seperti itu nanti misalkan tuh bisa dijamak. Jadi kalau kita sedang di kendaraan ya Bu ya, kan itu sholat di kendaraan. Itu kalau misalkan nanti sampai tempatnya itu masih ada waktu untuk sholat, misalkan kita sholat duhurnya di jalan, tapi ternyata sampai di tujuannya itu belum sampai sholat asar misalkan, maka sebaiknya itu ibu sempurnakan dengan kondisi berdiri, sholat lagi. Karena sholat yang di kendaraan itu sholat untuk kemudian menghormati waktu, karena tadi nggak sempurna, maka kemudian sempurnakan ketika kita itu bisa berdiri sempurna. Tapi kalau waktunya sudah kemudian lewat, maka ya nggak apa-apa, tapi kita sudah sholat. Tapi kalau masih ada waktu, sebaiknya disempurnakan dengan kita sempurna sholatnya. Jadi sahabat juga gitu Bu, ketika nggak sempurna nanti disempurnakan. Ya. 8 pagi. Iya, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nah kalau kita umroh itu Bu, nah itu kan berapa waktu sholat tuh yang kita lakukan di di pesawat. Ada pesawat yang bisa berdiri, tapi banyak pesawat yang tidak ada tempat sholatnya. Kalau Saudi Airline itu ada ya Bu ya, ada ya Saudi ya. Itu kalau kita bisa berdiri sebaiknya, tapi kalau tidak bisa ya duduk. Makanya duduk itu gitu. Maka memang kita pentingnya menjaga wudhu. Jadi dimanapun itu dalam kondisi sudah nggak bingung wudhunya nggak gitu. Cuman masalahnya sih ngentutan nih lebihnya. Ana untuk ngentutan ya watuk metu ngisore, yang guyu ya metu ngisore kan gitu. Guyu kekel ya metu gitu ya, wis repot. Ya ini saja yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala keterbatasan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.